Selamat siang, nama saya Muhammad Rizky Juliandri. Saya dari kampus Timik Jayakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus korupsi terkenal di Indonesia dari mata kuliah interpersonal dan anti korupsi. Langsung saja saya bacakan. Analisis kasus korupsi terkenal di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi di Indonesia. Dengan kasus-kasus yang besar yang mengguncang kepercayaan publik, salah satu contohnya adalah kasus korupsi proyek IKTP yang terjadi pada 2011 sampai 2017. Proyek ini dirancang untuk modernisasi data kependudukan, tetapi malah merugikan negara hingga 2,3 triliun akibat manipulasi anggaran oleh sejumlah pejabat. Kasus lainnya adalah skandal Jiwasraya pada 2018 yang melibatkan penggelapan dana investasi hingga 16,8 triliun, menciptakan dampak besar bagi ekonomi dan nasabah. Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya transparansi, pengawasan ketat, sistem penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Solusi yang mungkin diterapkan untuk memerangi korupsi: transparansi dan akuntabilitas. Mewajibkan laporan keuangan terbuka untuk publik, yang pertama, dan yang kedua, peningkatan fungsi melalui pengawasan melalui teknologi digital. Lalu edukasi anti korupsi, pendidikan tentang bahaya korupsi di tingkat sekolah, kampanye soal mendorong budaya anti korupsi. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Meningkatkan kesadaran publik, edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka terkait penggunaan dana publik. Melaporkan tindakan korupsi melalui platform pelaporan korupsi seperti whistleblower, sistem KPK. Lalu pengawasan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Kerjasama dengan LSM. Dukungan organisasi masyarakat sipil seperti ICW atau Indonesia Corruption Watch. Pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan pribadi dan profesional. Etika dan integritas merupakan dua konsep penting dalam kehidupan. Etika mengacu pada prinsip moral yang mengatur perilaku individu, sedangkan integritas adalah komitmen terhadap nilai-nilai yang benar. Dalam kehidupan pribadi, etika dan integritas membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran, serta meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Sementara itu, dalam kehidupan profesional, kedua nilai ini berperan dalam membangun budaya kerja yang sehat, meminimalkan potensi konflik di tempat kerja, untuk mengembangkan etika dan integritas. Diperlukan pendidikan moral sejak dini serta teladan yang baik dari lingkungan sosial, sehingga nilai-nilai ini dapat tertanam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam tata kelola yang baik. Transparansi memastikan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas keputusan. Upaya ini menumbuhkan budaya meliputi penerapan e-governance, audit berskala, dan edukasi masyarakat. Tantangan seperti resistensi dari sistem lama dan kurangnya kesadaran publik perlu diatasi melalui kolaborasi berbagai pihak. Tantangan komunikasi dalam konteks beragaman. Keberagaman budaya di Indonesia sering memunculkan tantangan komunikasi seperti kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa atau nilai. Stereotip dan prasangka juga menjadi penghalang. Sosial yang dapat dilakukan meliputi pelatihan komunikasi lintas budaya dan penciptaan forum diskusi inklusif untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Teknik-teknik penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik memerlukan identifikasi akar masalah, mediasi, dan negosiasi yang berfokus pada solusi bersama. Pendekatan win-win solution menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, komunikasi terbuka dapat mencegah
Komunikasi terbuka dapat mencegah konflik berkembang lebih jauh dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Terima kasih. Sekian dari saya untuk presentasi pertama. Selamat siang.